Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 44 dan 45 atau episode terakhir dari serial film Heroes. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Huo Yenjia akan melakukan pertandingan terakhirnya melawan orang Jepang. Anak dan istrinya pun datang untuk melihatnya bertarung. Di ronde pertama tanpa senjata mereka bermain imbang. Lalu lanjut ke ronde kedua. Kali ini mereka memakai senjata dari kayu. Di ronde ini AB berhasil menang. Lalu mereka pun istirahat sebentar sebelum masuk ke ronde yang terakhir. Sementara itu, Tuan Rong terlihat turun menghampiri Huo Yenjia. Di sana dia memberitahu Huo Yenjia bahwa dirinya akan memberikan hadiah 5.000 tel perak kepada perguruan silat elit, supaya para murid-murid yang ingin berlatih tidak perlu membayar biaya lagi. Lalu Tuan Rong memberitahu lagi bahwa dirinya melihat ada masa depan yang cerah untuk rakyat Tiongkok setelah mendengar kata-kata Huo Yenjia beberapa hari yang lalu. Ia yakin Huo Yenjia dan perguruan silat elit mampu membawa perubahan yang besar untuk rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu, dirinya memberi 5.000 tel perak kepada Huo Yenjia. Huo Yenjia pun senang mendengarnya. Sebagai rasa terima kasihnya, Huo Yenjia memberikan tehnya kepada Tuan Rong. Tuan Rong pun lalu meminumnya. Tanpa mereka sadari, teh itu telah ditukar oleh Jiuxi dengan teh beracun. Lanjut ke pertarungan lagi. Huo Yenjia dan AB dipanggil oleh wasit untuk naik ke ring guna menandatangani kontrak kematian. Karena pertandingan terakhir ini mereka akan memakai senjata asli. Setelah menandatangani kontrak kematian, mereka pun akhirnya bertarung. Sementara itu, Tuan Rong mulai merasakan efek dari racunnya, hingga dia pun tewas di TKP.
朱先生，怎么回事？怎么样？把朱先生抬进去。是，快！ Sedangkan Chen Zhen yang tahu keberadaan Jiuxi langsung mengejarnya. Ia pun dibantu oleh 3 ketua sekte Cakar Elang lainnya. Lanjut ke pertarungan Huo Yanjia dan Abe. Di sana Huo Yanjia sebenarnya bisa dengan mudah menghabisi Abe. Namun dia mengurungkan ambisinya itu. 师傅，别分手！ Lalu para murid-murid dan sahabat-sahabatnya serta warga Tiongkok menyuruhnya untuk membunuh Abe. Namun dia tetap lebih memilih untuk mengampuninya. Hingga waktu pertandingan pun dibunyikan, Huo Yanjia tidak menyerangnya. Lalu para wasit pun menganggap pertarungan mereka seri karena tidak ada kekalahan nyata. Warga Tiongkok pun protes dengan keputusan wasit tersebut. Lalu Abe yang melihat kerendahan hati dari Huo Yanjia mengakui kekalahannya. Dia juga mengatakan Huo Yanjia lah pemenang dari pertandingan ini. Hal itu pun disambut dengan penuh sukacita oleh warga Tiongkok. Kembali lagi ke Chen Zhen dan lainnya. Mereka gagal menangkap Jiuxi. Singkat cerita, di tempat perguruan dojo Abe, Fujiwara memarahi Abe karena mengakui kekalahannya atas Huo Yanjia. Fujiwara pun menganggap Abe telah mempermalukan kekaisaran Jepang. Hal itu membuat Abe berpikir keras hingga ia pun bunuh diri. Sementara itu, Betran marah-marah tidak karuan. Karena kekalahan Jepang menyebabkan emasnya pun banyak yang hilang karena kalah taruhan. Hal itu membuatnya ingin memanggil petarung Eropa yang sangat kuat. Dia adalah Alex si hebat. Dia ingin Alex mengalahkan Huo Yanjia untuk menebus emas-emasnya yang telah hilang. Singkat cerita, surat tantangan bertarung dengan orang barat pun telah beredar di beberapa surat kabar. Hal itu membuat Huo Yanjia dan lainnya berkumpul untuk berdiskusi membahas itu. Lalu di sana Huo Yanjia pun mengatakan dengan tegas akan melawan orang barat itu. Hal itu pun membuat murid-muridnya gembira mendengarnya. Lalu dia pun meminta bantuan kepada semuanya untuk menemukan cara mengalahkan tinju barat. Dr. Federer yang merupakan orang barat pun bersedia untuk membantunya. Singkat cerita, Dr. Federer membawa petinju barat untuk berlatih dengan Huo Yanjia guna mengetahui gerakan dan cara mengantisipasi tinju barat tersebut. Setelah itu, saat mereka semua bersantai-santai, murid baru memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang ingin menemuinya. Huo Yanjia dan lainnya pun segera menemuinya. Di sana pemuda itu mengaku bernama Ah Liang. Dia merupakan warga Tiongkok yang berprofesi sebagai petinju barat. Dia pun mengaku telah malang melintang di Inggris dan Perancis sebagai petinju. Ia bermaksud mau memberitahu Huo Yanjia cara agar bisa mengalahkan tinju barat. Hal itu pun membuat Huo Yanjia sangat senang karena ada orang yang ahli dalam tinju barat membantunya untuk mengalahkan Alex si hebat. Namun Dayo ingin membuktikan kebenaran dari kata-kata ahli yang terlebih dahulu. Apakah dia benar-benar petinju barat yang pro atau tidak? Dayo pun lalu menantangnya. Ahli yang sendiri meminta sebuah ring tiruan untuk gaya bertarung tinju barat.
Latihan pun lalu dimulai. Ah Liang terlihat sangat pro dengan gerakan-gerakan khas tinju baratnya. Hingga para murid-murid lain pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Setelah itu, giliran Huo Yanjia dilatih oleh Ah Liang. Singkat waktu, Tuanong, Dr. Federer, dan Ah Liang membicarakan aturan pertandingannya dengan Betran. Di sana Betran telah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengalahkan Huo Yanjia. Dia akan memberi besi-besi runcing di sekitar arena guna membunuh Huo Yanjia. Dia berpikir Alex pasti dengan mudah mengangkatnya, lalu membantingnya ke besi-besi itu. Karena Alex lebih unggul dari segi tinggi badan dan berat badan. Di malam harinya, Tuanong memberitahu Huo Yanjia tentang arena pertarungan yang telah disiapkan paku-paku oleh Betran. Namun Huo Yanjia tidak gentar. Ia tetap akan maju melawan Alex. Hal itu membuat semuanya memberikan tepuk tangan yang meriah pada Huo Yanjia. Keesokan harinya, Huo Yanjia didatangi oleh penjabat istana yang dipimpin oleh orang bernama Huang. Orang ini pangkatnya kelihatan lebih tinggi dari magistrat. Di sana Huang bermaksud mau menyuruh Huo Yanjia untuk tidak melawan orang barat. Dia takut hal itu bisa menyinggung orang barat. Lalu angkatan laut orang barat yang begitu besar akan menyerang mereka. 所以我跟你说的，听说前一阵子你跟东洋人打，佛爷也很高兴啊，红肿，胳膊腿儿都长得差，是什么事啊？朝。 Selain itu, di sana Huang juga mengagung-agungkan orang barat bernama Alex yang punya badan besar dan kekar, dan dia merendahkan bangsanya sendiri, seperti Huo Yanjia yang punya badan kecil. Pasti akan sulit melawan Alex. Hal itu membuat Huo Yanjia kesal. Ia mengatakan akan tetap melawan orang barat dan akan membawa kemenangan buat warga Tiongkok. Namun Huang tidak tinggal diam. Dia mengancam Huo Yanjia. Jika dia tetap masuk ke arena, Huang akan memastikan seluruh keluarganya akan habis. Lalu Huang pun mengajak anak buahnya untuk meninggalkan perguruan silat elit. 好好想想媳妇儿、孩子，满门抄斩。 Sementara itu, Huo Yanjia dibuat dilema dengan perkataan Huang tadi. Singkat cerita, pertarungan Alex versus Huo Yanjia pun dimulai. Terlihat Betran, Huang, dan lainnya antusias menyaksikannya. Namun tidak dengan Tuanong dan lainnya. Mereka begitu khawatir karena Huo Yanjia semalam membawa ibu, istri, dan lainnya pergi meninggalkan perguruan. Mereka berpikir Huang telah mengintimidasinya hingga membuat Huo Yanjia memilih mundur. Tidak lama setelah itu, wasit memanggil para petarung untuk masuk ke arena. Dimulai dari Alex terlebih dahulu. Namun saat wasit memanggil Huo Yanjia tidak kunjung keluar. Hingga Chen Zhen pun turun, mengaku sebagai Huo Yanjia. So this is Chinese. Now, the reference and confirm the consequence and will announce it. Tidak lama setelah itu, Huo Yanjia asli pun akhirnya keluar, membuat Huang terkejut. Namun kubu Tuanong dan warga Tiongkok menyambutnya dengan gembira. Ia pun lalu naik ke ring untuk memulai pertarungannya. Alex pun lalu membuka jubahnya,
Melihat tubuhnya yang begitu besar membuat para penonton kagum. Namun Huo Yanjia tidak gentar sama sekali. Ia pun lalu memulai pertarungannya. Di akhir pertarungan, saat Alex mau tertancap di paku, Huo Yanjia mencegahnya, hingga Alex pun tidak jadi sate. Seketika itu, Alex langsung mengangkat tangan Huo Yanjia. Sebagai tanda Huo Yanjia lah pemenang dari pertandingan ini. Hal itu pun membuat para warga Tiongkok bersorak gembira. Begitu juga dengan Huang yang ikut senang dengan kemenangan Huo Yanjia ini. 你这叫好啊， 既然赢，好， 那还治不治？ Sementara itu si Betran tambah pusing karena kekalahan ini membuatnya tambah rugi besar. Sedangkan sang istri yang menyaksikan pertandingan itu mengalami kontraksi. Singkat cerita, sang istri pun melahirkan anak keduanya. 他还说我眼睛好，让我替他。 家报喜讯去了，他一定很高兴。那个大胖小子，你别笑了，我喜欢，你还年轻嘛，可以再生啊。 快给孩子起个名字。 Huo Yanjia lalu memberinya nama Huo Dongge yang artinya revolusi. Dia ingin Huo Dongge suatu hari nanti bisa membawa revolusi bagi warga Tiongkok, menjadi negara yang lebih baik dan adil pada warganya. 有些道理，只有经 字起的是好，一来可以让，只是我有一个建议。 夫人的深意，我明白。 Xin berpindah ke perguruan Nanhuon. Saat itu Guru Ye mau balik ke kampung halamannya. Dikarenakan murid-muridnya semua telah pindah ke perguruan silat elit setelah Huo Yanjia berhasil mengalahkan orang Jepang dan orang Barat. Namun saat mau pergi, Guru Ye dicegah oleh Huo Yanjia. Huo Yanjia mengajaknya untuk bergabung mengelola perguruannya yang telah ia ubah namanya menjadi Asosiasi Atletik Elit. Huo Yanjia bermaksud mau mengakhiri konflik di dunia persilatan dengan merangkul guru-guru besar perguruan lain. Dia lalu memberitahu Guru Ye bahwa batu dari gulat perkasa dan ketua sekte cakar elang telah bergabung dengannya juga. Guru Ye pun akhirnya mau bergabung dengan Huo Yanjia. 连败东洋武士，西洋拳王，武林大忌。霍师傅何意啊？霍师傅，就凭你这句话，叶双行从此。 Singkat cerita, sebagai acara peresmian Asosiasi Atletik Elit, Huo Yanjia mengumpulkan semua anggotanya untuk berfoto-foto di depan perguruan, dan film pun berakhir. Jin Yan 师傅，你也来做，来任教，当然要做了。哎，去呀！
Itulah akhir cerita film Heroes 2020. Kisah seorang pahlawan yang gagah berani melawan kediktatoran bangsa asing. Dan juga orang yang penuh keuletan dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Akhirnya berhasil mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu mengangkat derajat negaranya agar tidak diremehkan oleh bangsa asing. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video lainnya.